Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rostika dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3C dengan NIM 240700101. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh sekolah, tapi juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor lingkungan, sosial dan budaya, dan lain-lain. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, sebelum ke materi, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif, baik secara fisik maupun psikis. Adapun perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi pada anak menuju kedewasaan baik secara mental, fisik, ataupun psikis. Nah, perkembangan ini tidak terjadi dengan sendirinya, teman-teman. Jadi, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Artinya, faktor yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Faktor internal yang pertama yaitu faktor genetik, teman-teman. Jadi, faktor genetik ini faktor yang diwariskan oleh orang tuanya. Contohnya, seperti warna kulit, postur tubuh, kemampuan dalam bermusik, atau kemampuan dalam bernyanyi, dan lain-lain. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor perkembangan psikologis, seperti perubahan kemampuan kognitif, seperti cara berpikir, pemecahan masalah, dan perkembangan emosi. Nah, kemampuan berpikir ini mempengaruhi banyak hal loh, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah dan bahasa, dan juga anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi akan memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, pastinya kita tahu kan di keluarga itu ada orang tua. Orang tua merupakan pendidikan pertama dan pendidikan utama bagi anak. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus memberikan bimbingan, mendidik anak secara moral, sosial, dan akademik. Juga kita harus memberikan kasih sayang yang tulus, perhatian yang cukup bagi anak sehingga anak merasa aman, merasa dihargai oleh orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, jika orang tua tidak memberikan pengertian, tidak memberikan kasih sayang, perhatian yang cukup bagi anak, suka terlalu menekan dan menuntut anak berlebihan, si anak akan merasa tidak nyaman, tidak aman berada di dekat kita. Bahkan jadi cenderung lebih menarik diri dan mencari perhatian di luar rumah. Nah, pada faktor eksternal yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial dan budaya. Di lingkungan sosial ini pasti berbaur dengan masyarakat. Contohnya seperti si anak berbaur dengan teman sebaya. Nah, dengan berbaur dengan teman sebayanya ini, anak belajar bergaul, belajar empati, belajar tanggung jawab, belajar memahami perbedaan. Nah, ada juga pengaruh teman juga bisa negatif jika anak bergaul dengan lingkungan yang salah. Nah, faktor eksternal selanjutnya yaitu dari lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan ini juga dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, apakah di sekolah menggunakan kurikulum yang baik? Metode pengajarannya seperti apa? Nah, jadi kualitas pendidikan rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat menghambat perkembangan potensinya. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana juga penting untuk kenyamanan peserta didik. Nah, yang kedua yaitu status sosial ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam belajar. Contohnya di ekonomi keluarga yang tinggi biasanya memiliki akses lebih baik ke pendidikan berkualitas, fasilitas belajar yang memadai, buku, bahkan les, dan lain-lain.
dari keluarga ekonominya yang rendah mungkin mengalami keterbatasan fasilitas, sulit mengikuti les dan lain-lain. Juga si anak harus membantu orang tua bekerja sehingga waktu belajarnya terbatas. Nah, jadi kesimpulannya, perkembangan peserta didik merupakan interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.